Sungguh, semua yang Jupiter tuduhkan adalah benar adanya. Tetapi bagaimanapun besarnya kesalahan Valerie, tidak seharusnya Jupiter menjatuhkan semua kesalahan itu pada sang gadis. Dia hanya memanfaatkan keadaan yang sudah terlanjur. Iya, ya, aku memang begitu, sahut Valerie terbata. Aku salah memanfaatkanmu, tapi jangan lupakan, kau yang membuatku memiliki kesempatan melakukannya. Benar, Jupiterlah yang tidak percaya ketika Valerie jujur dia bukan Megan. Lelaki itu tidak bisa mengelak tuduhan dari Valerie. Apa aku berkata tidak mengakuinya? Peter tidak pernah mengelak jika dia memang memaksa Valerie untuk mengakui diri sebagai Megan. Dan dia sangat ingat betul semua itu. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Valerie menuduh Jupiter memanfaatkan tubuhnya? Sangat tidak bisa dipercaya. Aku mengaku salah atas semua dan baiklah, aku meminta maaf karena itu. Tapi Valerie, kenapa kau menggodaku beberapa malam yang lalu dan berkata untuk malam ini? Kau ingin kabur setelah mendapatkan uang yang kau inginkan? Kau ingin mempermainkanku setelah mengacak-acak hidup dan hatiku? Dia mendekatkan wajah mereka sehingga dua kening saling menyentuh. Jangan kau pikir bisa lari setelah kau membuatku candu atas tubuhmu. Valerie terdiam, mata yang jadi liar ke kiri ke kanan kini terus lurus menatap Jupiter. Dua bola itu melotot bersamaan dengan bibir yang sedikit membulat. Pikirannya buntu saat ini setelah mendengar perkataan dari Jupiter. Apakah benar yang dia dengar? Jupiter berkata Valerie sudah membuatnya candu akan tubuh ini. Selain itu, dia ingat betul perkataan Jupiter yang tidak membiarkan Valerie lari darinya. Tunggu, itu semua seperti sebuah kalimat yang menekankan bahwa Valerie harus tetap di sisi Jupiter sebagai kau akan di sini selamanya sebagai Megan. Apa maksudmu? Tanya Valerie tergugu. Astaga, perkataannya tadi saja belum bisa Valerie pahami dan sekarang Jupiter menyebut dirinya akan tinggal di sini selamanya sebagai Megan, sebagai istri untuk lelaki ini. Kening yang sejak tadi beradu pun perlahan bergerak. Jupiter tidak mampu mengalihkan pandangan dari bibir Valerie yang sangat menggoda untuk dia sentuh detik ini juga. Peter harus mengumpulkan energi sebelum melepaskan dagu Valerie yang berada di antara telunjuk dan ibu jari, dan kemudian menjauhkan wajah mereka. Masih sangat banyak masalah yang harus mereka selesaikan sebelum melakukan aktivitas seperti itu. Jupiter harus bisa menahan Valerie lebih lama lagi terlebih dahulu, membuat gadis itu tidak merasa hidupnya dimanfaatkan. Kita sudah terlanjur jauh, Valerie. Seperti yang kau lihat, kakiku ada di sini dan dia sudah melihatmu. Kau tidak bisa meninggalkan rumah ini sebelum melewati ujian darinya. Inikah arti tuduhan yang menyebut Valerie sedang mengacak-acak hidupnya? Entah apa yang Valerie pikirkan di dalam kepala sampai dia merasa kecewa atas perkataan Jupiter. Valerie sangat berharap Peter akan mengatakan hal lain seperti mungkin memiliki rasa yang sama dengannya. Sangat menggelikan dan memalukan. Valerie merasa dirinya terlihat seperti pengemis rasa. Maksudmu, aku harus tetap menjadi Megan si pembunuh? Tergelak, Valerie merasa sangat miris. Siapa yang mau dianggap sebagai pembunuh? Tolong, hanya sampai aku menemukan solusi untuk masalah ini. Mohon Jupiter penuh harap. Aku berjanji akan membuat adikmu dalam perobatan. Mari kita pindahkan Nikki ke rumah sakit yang lebih baik agar bisa mendapatkan perawatan yang mumpuni. Mungkin benar, tidak ada rumah sakit yang bisa menyembuhkan kanker secara total, tapi kita bisa membuat Nikki bertahan lebih lama. Yang Jupiter tahu, Valerie rela mendapatkan semua tuduhan asalkan dia mendapat uang untuk perawatan Nikki. Sudah pasti gadis ini sangat mencintai adik perempuannya itu. Jika dengan cara itu Peter bisa menahan Valerie tetap tinggal, tidak ada salahnya dia mencoba bernegosiasi. Namun tawaran Jupiter terasa sangat menyedihkan di telinga Valerie. Seakan-akan laki-laki ini ingin membeli hidupnya, menempatkan Valerie dalam masalah yang sangat besar. Mungkin imbalan yang dia dapat akan sangat besar,
Tetapi bukankah itu sangat menyedihkan ketika kau dibeli untuk dibuat menderita? Valerie harus mengesampingkan perasaannya di sudut dalam agar Jupiter tidak melihat betapa ironisnya gadis ini. Benar, aku membutuhkan uang untuk perobatan adikku. Tidak masalah jika aku harus mati di tangan kakekmu, asalkan Nikki bisa bertahan hidup lebih lama lagi, kata Valerie menahan nadanya untuk tidak bergetar. Tapi Peter, aku tidak bisa melakukannya. Jupiter terkesiap, tidak mengerti kenapa Valerie harus menolak. Megan, dia ada di kota ini. Jika kakekmu tidak sengaja bertemu dengannya, bukankah aku yang akan lebih dulu mati di tangannya? Valerie menarik napasnya panjang dan melanjutkan. Sebaiknya temukan Megan dan bawa dia ke rumah ini. Dia yang harus bertanggung jawab untuk semua perbuatannya. Terdengar tegar dan menolak keras, tetapi hanya Valerie lah yang tahu betapa hatinya menangis di dalam sana. Valerie tidak mengerti. Dia tahu keberadaannya di rumah ini akan menjadi tumbal atas kemarahan kakek Paul. Tetapi kenapa dia tidak rela memberikan posisi ini kembali kepada Megan? Valerie sudah menjadi bodoh. Dia ingin dirinya lah yang selalu ada di kamar Jupiter, meski akan menjadi bahan kebencian bagi semua orang. Apa maksudmu? Tanya Jupiter. Lelaki itu bangkit dari ranjang dan langsung menyergap kedua pundak Valerie. Dari mana kau tahu Megan ada di kota ini? Atau jangan-jangan kau bertemu dengannya? Jajar Jupiter tanpa dia sangat bersemangat ingin menemukan wanita itu. Tuhan, apakah sudah benar keputusan Valerie memberitahu Megan ada di sini? Tapi kenapa dia merasa sakit hati melihat semangat yang membakar Jupiter? Hatinya menangis melihat seakan Jupiter ingin segera terbang dan menemukan Megan. Tidak tahan dia melanjutkan pikiran itu, membayangkan Megan akan masuk ke rumah ini dan kembali pada posisi menjadi istri Jupiter. Valerie, katakan, apa kau bertemu dengan Megan? Valerie mengangguk lemah dan menjawab, iya, dia menemuiku ketika kita pergi ke acara lelang. Jupiter teringat ketika itu Valerie izin ke toilet dan kembali sangat lama setelah acara lelang selesai. Itu pun jika Peter tidak menyuruh seseorang mencarinya, mungkin gadis itu tidak akan segera kembali. Dia mendatangimu ke toilet? Apa yang dia katakan kepadamu? Apa mungkin dia melakukan sesuatu? Mata Jupiter memeriksa tubuh Valerie untuk memastikan tidak ada yang ganjil di sana. Di mana? Di mana dia menyakitimu? Bukan tubuhku, tapi hatiku lah yang sakit olehnya. Valerie melepaskan diri dari tangan Jupiter. Tidak mampu dia menatap laki-laki itu sebelum memberitahu pertemuan keduanya dengan Megan. Dia juga menelponku. Megan mengajakku bertemu di sebuah kafe dan berkata aku harus menyerahkan posisi ini kepadanya. Dan sebenarnya sebab itu aku curiga kalian bersekongkol menjebakku. Peter menatap lemah. Gadis itu tidak kuasa ketika mengatakan, Peter, Megan mengaku dialah yang mengubah wajahku, lalu sengaja menumbalkanku kepadamu. Selain itu, Megan juga berkata, dia ingin kembali menjadi istrimu. Dulu ketika masih anak-anak, Valerie pernah bertengkar dengan anak tetangga karena sebuah boneka. Karena boneka kain lusuh yang dia temukan di pembuangan, lalu dia mencucinya sangat bersih dan wangi. Valerie juga tidak lupa menjahit beberapa sobekan di tubuh boneka sehingga itu terlihat kembali bagus. Tapi baru saja bisa bermain dengan mainan pertamanya itu, anak tetangga memintanya kembali. Ibunya meminta Valerie mengembalikannya dan itu sangat menyedihkan. Jika boneka saja membuat Valerie sampai menangis dan mengambek kepada ibunya, bagaimana dengan seseorang seperti Peter? Lelaki kejam yang dia ubah menjadi memiliki hati. Mulut pedas bagaikan cabai yang kemudian bisa sedikit lebih lembut. Laki-laki yang secara perlahan sudah mengikat hati Valerie padanya. Apakah tidak terlalu menyakitkan? Dia membayangkan Jupiter harus memberikannya kembali kepada Megan. Bukan tidak tahu diri, tapi secara naluriah manusia tentunya ingin memiliki apa yang dia mau. Megan adalah istri yang sebenarnya.
Dia harus kembali untuk mengurus semua masalah kalian, kata Valerie semakin lemah. Tidak mampu dia tahan lagi getaran di nada suaranya yang hampir membuat air mata itu meniti. Apa maksudmu? Tanya Jupiter. Tidak senang dia dengan ucapan Valerie. Kau akan meninggalkan Rainer padanya? Geram Peter mencengkram lagi pundak gadis itu dan membuat mata mereka kembali bertemu. Kau sudah berjanji akan bersama dengan putraku. Kau sendiri yang membuat janji itu, dan kau akan pergi? Bagaimanapun, Meganlah ibu yang sebenarnya, Peter. Dia yang lebih berhak atas Rainer. Hentikan. Suaranya pelan tapi tegas. Peter tidak ingin mendengarkan alasan apapun dari Valerie. Kau tidak bisa membuatku di sini lebih lama lagi, Peter. Lambat laut mereka akan tahu aku Megan palsu. Kau tidak ingin Rainer tahu hal itu, betul? Tidak akan ada yang tahu. Tapi Megan akan kembali. Aku akan membunuhnya lebih dulu sebelum berani menginjakan kaki ke rumah ini. Kau? Valerie sangat terkejut oleh perkataan Jupiter. Meski dia bukan istri laki-laki ini, dia tidak senang mendengar Jupiter menyebut pembunuh. Kau bukan pembunuh. Ingat putramu. Maka jangan kau katakan untuk meninggalkan rumah ini. Astaga, Valerie sudah mencoba memberikan pengertian. Tetapi cengkeraman dari Jupiter yang semakin keras membuktikan laki-laki itu tidak senang akan ucapannya. Lihatlah mata laki-laki yang tajam seakan ingin memakannya hidup-hidup. Menciutkan nyali Valerie. Selain itu, Megan pun melakukan kesalahan pada ayahmu. Dia harus bertanggung jawab untuk itu, Peter. Jangan menempatkan aku lebih menyedihkan di rumah ini. Meganlah yang harus menyelesaikan semua ini. Iya, tapi bukan dengan cara yang kau katakan tadi. Tidak ada tempat bagi Megan kembali ke rumah ini. Sebab kaulah yang akan menjadi ibunya Rainer. Kau, Valerie Demelza, selamanya kau akan menjadi ibu bagi putraku. Menjadi ibu Rainer? Apakah ini maksudnya Jupiter ingin Valerie menjadi istrinya menggantikan Megan? Bahkan jika Valerie menuruti perkataan laki-laki itu, apakah mungkin? Sedangkan semua orang ingin membunuh Megan dan Jupiter masih harus melindungi agar Rainer tidak pernah tahu bagaimana dia akan menyelesaikan masalah rumit ini. Valerie terlalu sibuk sampai tidak sadar Jupiter menempatkan wajah mereka sangat dekat. Lelaki itu semakin mendekat dan berbisik di depan wajah Valerie. Kau sudah membuatku gila. Ingin terus merasakanmu, maka jangan pernah pergi. Dia memiringkan wajahnya ke kiri, lantas menempelkan bibir tipis ke milik Valerie yang sedikit terbuka. Tanpa menunggu persetujuan sang gadis, Jupiter mengecup lembut bibir itu sebelum mulai menggerakkannya perlahan. Sangat lembut, seakan baru saja tidak terjadi apa-apa. Hawa hangat oleh napas gadis itu membuat Jupiter semakin mabuk dan ingin meminta lebih. Valerie masih bergeming, tidak berani membalas ciumannya. Seperti bisa memahami keterkejutan Valerie, dia letakkan sebelah telapak tangan di pipi lembut sang gadis, membelainya sampai ke dekat telinga. Jupiter memainkan indera pendengaran milik sang gadis dengan sentuhan jemari yang begitu lembut dan menggoda. Dia tersadar, Valerie menarik napas oleh sentuhan yang memanjakan itu. Jupi, Peter menghentikannya. Lantas dilanjutkan ciuman menuntut itu semakin liar. Inikah yang dia maksud menjadi candu pada tubuh Valerie? Jupiter ingin gadis itu tetap di sisinya sebagai Megan, yang harus mengikuti keinginannya kapanpun Jupiter mau. Valerie harus menerima permainan dari laki-laki ini, dan berakhir bermandi keringat di atas ranjang. Selain untuk membuat Rainer tetap bahagia, Jupiter juga ingin bisa terus menikmati tubuh Valerie. Dalam artian kasarnya, dia ingin Valerie menjadi pemuas nafsunya. Menyedihkan.